Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi ya sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing ya tentang sebuah informasi yang mungkin teman-teman sedang mencarinya, yaitu tentang riset HP guys ya. Dan di video-video yang lalu juga saya sering membuat video tutorial riset HP dari HP Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan lain sebagainya. Video ini sebenarnya dilatar belakangi dari sebuah pertanyaan, tapi bukan juga sebuah pertanyaan sih. Banyak pertanyaan yang sama kayak gitu, dan ini baru saya dapatkan kemarin. Ini pertanyaan Bang Agus Maulana ini ketika saya mengupload video riset data pabrik yang benar itu Samsung J2 Prime ya, dan juga itu berlaku untuk semua HP pada umumnya ya, semua merek HP, dan pada prosedurnya atau tata caranya itu sama saja guys ya. Nah ini pertanyaannya, Bang, kalau riset data pabrik terlalu sering ada risiko yang enggak Bang? Nah bahkan ini pertanyaan ya sering ditanyakan oleh orang lain juga, yang dimana pada saat itu saya tidak membuat video seperti ini ya, saya langsung jawab saja. Dan berhubung pertanyaan ini banyak banget ditanyakan kepada saya, dan komentar di bawah ini banyak juga, dicari satu-satu juga susah juga, tapi ini kebetulan kemarin masuk dengan pertanyaan yang sudah sering ditanyakan tentang riset ini, apakah berbahaya atau tidak. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, ini di tanganku ini saya akan langsung bereksperimen merisetnya Vivo Y83 guys ya. Oh. Nah, ini oke, saya akan kasih gambaran apakah berbahaya ketika kita sering meriset HP. Nah, di sini saya langsung akan mencoba merisetnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk meriset itu, misalkan nih kita ke pengaturan ya, akun Google dikeluarin dulu, akun dan sinkronisasi ya. Nah, untuk semua HP ya, khususnya Android, apalagi yang terbaru dari HP Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, Realme, Pocophone, dan lain sebagainya, itu pasti ada akun Google-nya kan. Kalau bisa akun Google-nya itu dihapus ya. Nah untuk dihapus itu langsung hapus saja, itu nggak akan meminta sandi-sandian lagi ya. Nah kalau seandainya kita tidak menghapus akun Google dan ketika kita selesai riset, itu biasanya akan minta email dan sandi yang pernah ditautkan dengan HP itu. Yang repot kalau kita tidak ingat. Kalau ingat ya tinggal masukin aja kan. Kalau tidak ingat kita perlu bypass lagi. Apabila kita tidak bisa kita perlu ke counter lagi, otomatis kita keluarin biaya lagi kayak gitu kan. Makanya akun Google-nya dihapus dulu. Berhubung di sini akun Google-nya udah nggak ada, ya udah kita bisa langsung reset. Tapi di sini sebelum kita reset, ini khusus HP Vivo dan HP yang lainnya pun seperti ini, yang dimana kita harus mengaktifkan buka kunci OM di developer mode atau mode pengembang. Nah, untuk Vivo ini sendiri ya, untuk mode pengembangnya kita harus mengetuk versi perangkat lunak beberapa kali, dan untuk HP lain pun kayak gitu. Cuma mungkin di HP lain bukan versi perangkat lunak, mungkin versi apa gitu kan. Nah, mungkin versi software dan lain sebagainya. Nah, ini kita ketuk beberapa kali sampai ada pop-up tidak perlu Anda sudah ada dalam mode pengembang. Nah, kalau sudah kita ke bawah, nah di sini di pengaturan lainnya di opsi developer, dan ini tidak akan muncul jikalau kita tidak menekan versi perangkat lunak tadi beberapa kali. Nah, di sini kalau buka kunci OM-nya ini belum aktif, silahkan diaktifkan. Kenapa? Karena ini bisa menghapus akun Google juga secara akurat, yang dimana yang pertama adalah kita hapus akun Google-nya dulu, kemudian buka kunci OM-nya diaktifin. Nah, apabila akun Google-nya tidak dihapus, kamu langsung mengaktifkan developer mode dan mengaktifkan buka kunci OM. Nah, itu sebenarnya bisa juga tanpa menghapus akun Google, tapi lebih sempurnanya hapus akun Google dulu, baru kita ke opsi developer atau developer mode, aktifkan buka kunci OM. Oke, kalau sudah di sini boleh langsung kita reset, dan di sini nggak akan minta akun Google lagi guys ya, buat cadangan dan atur ulang. Iya, hapus semua, pastikan baterainya lebih daripada 50%, karena ketika ini reset ini sekitar 3-5 menit dan butuh daya yang lumayan, sehingga nantinya tidak kehabisan di tengah pemrosesan reset HP ini. Bersihkan sekarang ya, hapus data. Oke.
Ya guys, dan yang perlu saya garis bawahi di sini sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Apakah meriset HP itu berbahaya atau tidak? Ataukah ada efek sampingnya yang terjadi pada HP kita atau tidak? Jadi gini, di HP itu ada yang namanya IC eMMC ya. IC eMMC itu gunanya untuk menyimpan operasi sistemnya. Maksudnya file atau program di operasi sistem itu disimpan dalam IC eMMC. Nah, IC eMMC tersebut juga kalau seiring berjalannya waktu dan HP sering digunakan, itu akan tiba saatnya rusak kayak gitu. Nah, semakin HP ini digunakan untuk misalkan menggunakan aplikasi gede, misalkan main game yang gede, nah itu sedikit banyaknya akan mengurangi atau menyusutkan fungsi daripada IC eMMC-nya ini. Nah, sementara kalau riset ini, itu kinerja dari eMMC itu ekstra guys ya, tidak seperti kalau kita buka aplikasi biasa, misalkan tuh kita nonton YouTube, buka Facebook kayak gitu. Nah, kalau kita meriset kayak gini, itu meningkatkan kinerja daripada IC eMMC tersebut. Dengan kata lain, semakin sering kita meriset HP kita, berarti fungsi daripada IC eMMC-nya itu menyusut. Nah, kalau kamu meriset HP kamu tiap hari, ya otomatis kalau bisa saya katakan ya, itu bisa jadi nantinya HP kamu ya akan cepat rusak IC eMMC-nya kalau kita sering meriset. Apalagi ya kalau sehari itu bisa 2 kali, 3 kali. Dan yang jadi pertanyaan adalah mengapa kita sering meriset HP apalagi tiap hari? Kalau saya sering juga sih meriset HP itu paling sebulan sekali, ya 3 bulan sekali bahkan. Kenapa orang sering meriset HP-nya? Banyak faktor sebenarnya. Yang pertama adalah misalkan HP kita lelet ya, atau memori internal atau internal memori kita penuh padahal tidak ada file video, ya mungkin file casenya atau file penggunaan HP-nya itu banyak kayak gitu. Nah, tidak dipenuhi dengan foto video namun file-file sampahnya banyak. Sehingga walaupun kita hapusin satu-satu misalkan foto video, namun file sampahnya banyak dan menumpuk, bahkan ada yang di balik layar nggak kelihatan, ya otomatis dong kita harus meriset kayak gitu. Tapi untuk frekuensi menunggu memori internal itu penuh sampai dengan kita meriset lagi, itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang, minimal itu 3 bulan guys ya kayak gitu. Nah, di sini kita masuk saja setel ulang telepon. Nah, di sini tidak ada akun Google lagi. Setuju. Ya, nah kalau ada ungkapan dari teman-teman bahwasanya misalkan nih teman-teman sering meriset tiap hari HP-nya, bahkan ada yang 3 kali sampai 5 kali sehari meriset HP-nya dan digunakan udah lebih daripada 1 tahun dan HP-nya baik-baik saja. Nah itu mungkin IC eMMC teman-teman itu ya memang bagus kayak gitu, atau HP teman-teman itu memang bagus. Nah di beberapa HP-HP yang lain, ketika kita sering meriset HP itu bisa jadi mengurangi kinerja daripada IC eMMC-nya. Nah, kalau terlalu sering frekuensi perisetannya tersebut, bisa jadi IC eMMC-nya kena guys ya. Kayak gitu. Walaupun banyak banget kita perlu riset baru IC eMMC-nya kena kayak gitu. Karena gini loh, di sini sesuai dengan pengalaman saya sebagai periset HP ini, saya pernah loh meriset HP yang tadinya itu HP-nya normal, hanya saja lelet kayak gitu, lelet. Kemudian saya riset, tiba-tiba nggak mau masuk ke menu, stuck aja di logo, misalkan Samsung, di logo Samsung saja dia tidak mau masuk ke menu. Padahal sebelum riset itu baik-baik saja dan bisa masuk ke menu, hanya saja lelet. Nah itu pertanda apa kayak gitu? Seharusnya kan kalau fungsi daripada IC eMMC itu tidak berkurang ketika riset, seharusnya dia bisa masuk dong ke menu. Ini tidak. Ketika saya riset HP-nya yang kebetulan pada saat itu lelet dan HP-nya stuck di logo dan IC eMMC-nya itu kena. Nah, kayak gitu. Berarti dengan aktivitas riset tersebut, sedikit banyaknya akan menyusutkan fungsi daripada IC eMMC. Fungsinya loh ya, kayak gitu kan. Sehingga kalau terlalu sering riset, ya udah itu akan menyebabkan fungsi IC eMMC-nya kena. Dan kalau lama kelamaan
maka ICMMC-nya bakalan kena. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, ini bukan teori dan bukan mengada-ngada atau menganalisis, ini benar terjadi ya. Ketika saya riset, yang dimana HP-nya lelet, dan setelah riset, HP-nya malah stuck di logo, kayak gitu. Berarti dengan riset tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi daripada ICMMC-nya itu memang terpengaruh kayak gitu. Sehingga HP-nya stuck di logo. Kalau hitungannya itu cuma sebulan sekali, berarti setahun itu cuma 12 kali ya. Itu ya mungkin masih nggak masalah kalau menurut saya ya. Nah, kalau tiap hari bahkan sehari itu 5, 6 kali riset ya, mungkin sedikit banyaknya itu akan berpengaruh pada ICMMC. Tapi kalau cuma sebulan sekali, itu pun cuma sekali loh ya. Mungkin bulan berikutnya sekali juga, itu masih nggak masalah, itu masih nggak apa-apa. Cuman ya jangan juga tiap hari kan. Kalau tiap hari ya buat apa kamu meriset HP tiap hari? Kalau misalkan HP kamu lelet, kemudian kamu riset, dan kamu pakai lagi kemudian lelet, kamu riset lagi, ya itu mungkin berarti HP kamu saja yang nggak mumpuni kayak gitu ya. Jangan terlalu sering riset juga. Dan juga yang pernah saya temui, nggak ada sih orang meriset HP-nya itu tiap hari, bahkan sehari bisa 3 sampai 5 kali, itu jarang banget saya menemukan orang kayak gitu. Dan yang nggak ada, saya aja sering meriset nggak juga loh tiap hari, paling ya sebulan sekali, 3 bulan sekali, kayak gitu. Oke, nah mungkin demikian saja video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Saya akhiri video ini sampai di sini. See you the next video, my brother.